Dan Pangeran Samudro juga bersumpah, siapa yang mau meniru perbuatanku, itulah yang menebus dosaku, dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun. Jika ingkar, akan jatuh miskin kembali dan bisa celaka. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang legenda ritual sek Gunung Kemukus. Jadi yang kita angkat kali ini adalah asal-usul bagaimana kok sampai ada ritual sek di Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus itu terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Jadi sekitar 30 km arah utara Kota Solo. Gunung Kemukus sampai saat ini identik dengan wisata sek dan juga pesugihan. Dan menurut cerita yang berkembang di masyarakat bahwa untuk mencapai kesuksesan atau supaya mendapatkan berkah ketika orang itu berziarah di Gunung Kemukus, ini harus melakukan ritual seks dulu atau berhubungan intim dengan yang tidak muhrimnya malah. Jadi bisa dengan pasangan dari rumah juga bisa, atau mungkin di sana mendapatkan pasangan di tempat itu juga bisa. Ya, itu sebelum ziarah itu harus melakukan ritual hubungan intim itu dulu. Nah, ini yang berkembang di masyarakat seperti itu. Dan supaya hajatnya itu terkabul, ya toh, ini kalau ziarah ke makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus itu, kalau bisa itu 7 kali. Nah, 7 kali berturut-turut tanpa putus. Kemudian juga yang paling bagus itu adalah di malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Jadi isu yang berkembang itu semacam itu. Nah, kok bisa sampai terjadi hal semacam itu, bagaimana atau ceritanya, kan begitu. Ya, ini legendanya semacam ini, dan ini cerita yang masih simpang siur sebenarnya. Dan masalah kebenarannya ini nanti tergantung panjenengan semua untuk menilai. Jadi dulu ketika Majapahit itu runtuh dan Prabu Brawijaya itu sudah mengasingkan diri di Gunung Lawu, kerajaan Majapahit ini kan terus beralih ke Demak Bintoro Raden Patah. Nah, jadi sudah berdiri kerajaan Islam pertama kali di Nusantara ini, yaitu di Demak. Nah, pada waktu itu Pangeran Samudro ini yang notabene adalah putra terakhir daripada Raja Majapahit, yaitu Brawijaya, itu kemudian ikut ke Demak. Ya, di Demak itu sebenarnya untuk belajar agama Islam. Nah, masalah saudara-saudaranya ini sebenarnya sudah kocar-kacir semua. Yang di situ sebenarnya ada 91 saudaranya. Cuman sudah kocar-kacir semua karena Majapahit sudah runtuh waktu itu, dan pusat kerajaan sudah berpindah di Demak Bintoro. Nah, Pangeran Samudro yang dari Majapahit itu, ya, ini legendanya dulu. Jadi Pangeran Samudro yang dari Majapahit itu dikabarkan itu jatuh cinta kepada ibu tirinya, yaitu Dewi Ontrowulan. Kemudian Dewi Ontrowulan juga mencintai Pangeran Samudro. Nah, suatu saat hubungan
kekasih ini tadi, jadi anak ya, ini Pangeran Samudro ini kan anaknya. Waktu itu masih remaja, dan ibu tirinya ini sangat menyayangi Pangeran Samudro. Nah, kemudian Pangeran Samudro dengan ibu tirinya ini tadi menjalin hubungan asmara. Suatu saat itu ketahuan sama Raja Majapahit dan akhirnya diusir. Setelah Pangeran Samudro ini diusir keluar dari Majapahit, ini kan Pangeran Samudro terlunta-lunta, hidupnya tidak karu-karuan. Nah, akhirnya Pangeran Samudro itu sampai di Gunung Kemukus. Dan tak lama kemudian, ibu tirinya yang bernama Dewi Ontrowulan itu pun menyusul Pangeran Samudro di Gunung Kemukus. Disitulah antara Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan menjalin hubungan asmara layaknya suami istri. Tapi belum sampai terjadi, sudah ketahuan oleh warga di sekitarnya itu. Akhirnya rame-rame warga itu menghakimi Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan, akhirnya dirajam sampai meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Kemukus itu tadi. Jadi sebelum meninggal, ini Pangeran Samudro ini berpesan. Jadi sebelum meninggal ini sudah keadaan bisa dibilang sekarat begitu ya. Ini berpesan seperti ini. Jadi siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istri antara Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan yang belum sempat berlanjut itu tadi, maka akan mendapatkan dan akan terkabul semua permintaannya. Dan Pangeran Samudro juga bersumpah, siapa yang mau meniru perbuatanku, itulah yang menebus dosaku. Dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun. Jika ingkar, akan jatuh miskin kembali dan bisa celaka. Nah, ini sumpahnya semacam itu, Pangeran Samudro sebelum meninggal itu. Dari versi yang lain, jadi ketika Pangeran Samudro itu tadi tinggal di Demak Bintoro setelah Majapahit runtuh, ini kan Pangeran Samudro belajar agama Islam di bawah asuhan Sunan Kalijogo. Nah, suatu saat Sunan Kalijogo mengutus Pangeran Samudro untuk berguru kepada Ki Ageng Gugur yang letaknya berada di lereng Gunung Lawu. Akhirnya Pangeran Samudro pun berguru ke lereng Gunung Lawu. Setelah dikira sudah cukup menimba ilmu di lereng Gunung Lawu, Pangeran Samudro memutuskan untuk kembali ke Demak Bintoro. Setelah sampai di desa Gondang Jenalas, ini berada di wilayah Gemolong, itu Pangeran Samudro berhenti di situ dan menyiarkan agama di situ. Pangeran Samudro setelah lama tinggal di situ melanjutkan perjalanan ke arah Demak. Sampai di perjalanan, Pangeran Samudro ini tadi jatuh sakit di Dukuh Doyong. Jadi di Dukuh Doyong jatuh sakit, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Miri. Dan akhirnya Pangeran Samudro meninggal dan dikuburkan di perbukitan Dukuh Miri itu tadi. Nah, kemudian di Dukuh Miri itu tadi kemudian didirikan desa baru namanya Dukuh Samudro. Nah, sekarang terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Ini berada di Gunung Kemukus. Nah, setelah mendengar bahwa Pangeran Samudro itu tadi meninggal di Gunung Kemukus, ibu tirinya yang bernama Dewi Ontrowulan itu tadi langsung menyusul ke Desa Mudro itu tadi. Di dalam perjalanannya Dewi Ontrowulan sampailah di kaki bukit. Di situ ada sendang, ada sumber mata air, ada sendang.
Nah, mendapatkan bisikan gaib dari Pangeran Samudro, Dewi Ontrowulan disuruh untuk cuci muka di sendang itu tadi. Nah, setelah cuci muka di sendang itu tadi, akhirnya Dewi Ontrowulan pun mengikuti saran daripada suara gaib itu tadi, yaitu mencuci mukanya di sendang itu tadi. Sampai sekarang sendang itu tadi terkenal dengan nama Sendang Ontrowulan. Kemudian Dewi Ontrowulan melanjutkan perjalanannya ke atas, yaitu ingin sampai ke kuburannya atau ke makamnya Pangeran Samudro. Sampai di pertengahan perjalanan sebelum sampai ke makam, ini jatuh. Jadi bunga yang ada di rambutnya Dewi Ontrowulan itu jatuh. Kemudian tumbuhlah pohon yang sampai sekarang, yaitu pohon Diwondaru. Ini masih ada di sana. Nah, ini cerita dari versi yang lain itu semacam itu. Ini juga berkembang di masyarakat. Nah, kenapa tempat itu kok bisa dikatakan Gunung Kemukus? Karena menjelang musim penghujan dan musim kemarau, biasanya pergantian musim itu di arah kuburan atau makamnya Pangeran Samudro itu tadi, itu keluar seperti kukus. Jadi ada asap hitam yang seperti kukus itu, makanya terus sampai sekarang dinamakan Gunung Kemukus. Dari versi yang lain, yang Pangeran Samudro yang notabene adalah keturunan terakhir daripada Raja Majapahit, setelah menimba ilmu di Demak Bintoro dengan gurunya yaitu Sunan Kalijogo, itu sebenarnya mengemban tugas. Jadi Sunan Kalijogo itu mendapatkan tugas daripada Prabu Brawijaya, yang setelah nanti Pangeran Samudro itu dewasa, pesan atau amanat atau wasiat daripada Prabu Brawijaya itu tadi disampaikan kepada Pangeran Samudro. Jadi yang diberi pesan atau amanat ini Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, setelah itu suatu saat Pangeran Samudro ini diundang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mendapatkan atau diberitahu masalah wasiat yang diberikan oleh Raja Majapahit itu tadi. Tetapi syaratnya memang tidak boleh ada yang tahu. Tetapi ketika Kanjeng Sunan Kalijogo memanggil Pangeran Samudro itu tadi untuk menerima wasiat dari Raja Majapahit, ini ada Telik Sandi Demak Bintoro ini yang mendengar. Akhirnya Pangeran Samudro yang disuruh Kanjeng Sunan Kalijogo ke Gunung Lawu. Nah, ke Gunung Lawu ini diikuti oleh Telik Sandi. Diikuti oleh Telik Sandi tadi. Sebenarnya apa sih isi wasiatnya itu tadi, sebenarnya apa? Jadi Telik Sandi ini selalu mengikuti dimanapun perginya Pangeran Samudro. Jadi sebenarnya di samping untuk berguru ke Ki Ageng Gugur di lereng Gunung Lawu, ini Pangeran Samudro mengemban tugas, menerima amanat untuk mengumpulkan saudara-saudaranya yang berjumlah 91 orang itu tadi, supaya bisa ngumpul. Nah itu. Tetapi ini sudah kecium dulu oleh Telik Sandi dari Demak Bintoro tadi. Akhirnya setelah dari lereng Gunung Lawu, Pangeran Samudro melanjutkan perjalanan mau menuju ke Demak dan mencari saudara-saudaranya yang lain. Ini sampai di pertengahan jalan terjadi pertempuran. Pangeran Samudro akhirnya menang, tetapi juga ini Pangeran Samudro yang diikuti oleh dua anak buahnya. Ini menetap di suatu daerah. Di situ Telik Sandi datang lagi, terjadi pertempuran lagi. Nah, Pangeran Samudro akhirnya jatuh ke jurang.
kalah, jatuh ke jurang. Nah, dikira sudah mati. Nah, ini anak buahnya yang 2 tadi berhasil membunuh Telek Sandi yang 1. Berhasil dibunuh. Nah, akhirnya apa? Telek Sandi ini tadi pulang ke Demak, dan anak buahnya Pangeran Samudro juga mengikuti pulang ke Demak dan mengabarkan bahwa Pangeran Samudro sudah meninggal. Padahal Pangeran Samudro waktu itu belum meninggal. Nah, masih melanjutkan pencarian terhadap saudara-saudaranya yang bercerai-berai berjumlah 91 orang itu. Jadi tugasnya Pangeran Samudro adalah mengumpulkan saudara-saudaranya, yaitu terah-terah Mojopahit, supaya bisa kumpul kembali untuk bisa membangkitkan kembali kejayaan Majapahit. Jadi ini sebenarnya adalah trik politik antar negara. Kemudian Pangeran Samudro membuat cara atau siasat supaya benar-benar dianggap meninggal, maka yang dikubur di Gunung Kemukus itu sebenarnya adalah Telek Sandi dari Demak Bintoro yang meninggal, sama adiknya 1 yang meninggal dikubur di situ. Ya, ini jadi ada beberapa versi semacam itu. Dan masalah ritual seks di Gunung Kemukus ini yang berkembang sampai saat ini masih menggunakan metode-metode atau menggunakan cerita ini yang pertama tadi. Jadi legenda yang pertama tadi, bahwa supaya hajatnya terkabul ketika ziarah ke makamnya Pangeran Samudro, ini harus berhubungan intim dulu dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Nah, jadi ini adalah sebuah trik sebenarnya dari Pangeran Samudro supaya orang-orang Demak Bintoro itu kehilangan jejak. Jadi itu legenda asal usul daripada ritual seks di Gunung Kemukus. Ini boleh dipercaya, boleh tidak, terserah panjenengan untuk mencikapinya. Yang baik panjenengan ambil, yang tidak baik panjenengan tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi